bihamdika la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa qul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Kita awali dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah ala hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم القيمة في هذا الكتاب محمد شاكر وشاشي مسألة وشهادة علي والإرواق بين أمهاتنا وجداتنا وجدات مشايخنا ومسؤولنا وأقربائنا وعمامنا وعماتنا إخواننا وأخواتنا جميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah kita sudah mengkaji beberapa tahapan dan mudah-mudahan diterima oleh Allah sebagai amal yang baik di sisinya ya, dan mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang kita kaji. Ad-Darsus Tsani Asyara utai pelajaran kang nomor 12 kang kaping 12 iku fi fadilatis sidqi dalam keutamaan jujur. Ya bunayya wa anak insun iblis kepingin sira ala antakuna ingatasi dadi sira iku sotikon wong kang jujur fi kulli ma dalam sekabehane barang tuhatisu kang ngomongi sira bihi kelawan ma wayroka ing liyane sira. Inginlah berbuat jujur kepada orang-orang yang engkau omongi. Irasoka kaya kepingin sira ala nafsika ing atase awak dhewe sira wa malika lan harta sira, sebagaimana engkau ingin orang lain jujur kepadamu dan ingin mempunyai harta. Fa innal kadhiba maka sakmene goro bohong iku syarrun naqaisi paling eleke pira-pira sifat kekurangan wal ma'aib pira-pira aib cacat yang paling jelek adalah kebohongan, karena kebohongan adalah sumber dari kejelekan. Sebaiknya jujur akan menarik kebaikan. Inna sidqa yajurru ilal khair, fa innal kadhiba yajurru ilal syarr. Jadi kebaikan itu diawali dari kejujuran, kejelekan diawali dari kebohongan. Sedangkan dengannya orang jelek itu biasanya bohong. Jadi sudah dikotomi, maksudnya dua kutub, dua hal ini susah dipisahkan. Bohong, jelek, bohong, itu sudah pas. Nah, jujur juga akan menjadikan apa saja menjadi baik, itu karena diawali dari kejujuran. Bahkan jujur kepada orang jelek pun kadang akan menimbulkan kebaikan. Contoh di dalam kitab Irsyadul Ibad
diterangkan ada seorang pemuda yaitu bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Waktu itu dia masih kecil ya, saya angon sapi. Di tengah-tengah menggembala sapi itu, masih menggiring sapinya ke sawah itu, ada deretan beberapa sapi, 4 atau 5 sapi itu. Beliau ini di belakang sapi itu, yang belakang itu noleh sapi. Hei, kamu ini tidak diciptakan untuk angon sapi. Dia terkejut dulu, sapi aja. Pokoknya intinya itu diingatkan. Terus habis mengembala sapi dia pulang, bilang kepada ibunya. Setelah ia naik ke atas panggung, melihat kiri kanan kelihatan di Arafah ini banyak orang yang wukuf. Dia itu bilang pada ibu, aku ingin mendatangi para masyayikh di Baghdad, ingin belajar menjadi orang yang berilmu kepada mereka. Ibunya ragu, kamu sungguhan Pak, masih muda, belum 17 tahun atau 16 atau 17 tahun ya. Karena bersikukuh maka ibunya pun mengizinkan. Ya, ada sangu dari warisan ayahmu atau simpanan uang ayahmu, 80 dinar ini tak berikan untuk sangu kamu 40 dinar ya. Terus ibunya menjahitkan 40 dinar di bajunya di bagian ketiak itu. Mungkin kira-kira ibunya punya angan-angan nanti kalau di ketiak itu kan susah diketahui orang ya. Dan juga ya kalau orang kelek jahit di situ. Terus dia tanya anaknya lagi, kamu benar mau berguru? Ya insya Allah, sudah ada, saya titipkan rombongan pedagang. Akhirnya dititipkan rombongan pedagang, diantar ke depan rumah dan bilang nanti ketemu lagi kapan-kapan kalau kamu sudah menjadi orang besar. Maksudnya aja boleh-boleh guys, pinter. Akhirnya pesan saya satu, kamu yang jujur dengan siapapun. Oh iya Bu, ini pedagang, tolong anak saya diantar ke Baghdad. Akhirnya ikut pedagang. Di tengah-tengah padang pasir itu ada perampok ya. Pembegal yang menghadang di jalan itu naik kuda, satu persatu diserbu. Nah, ada salah satu dari perampok yang nunggang kuda itu lihat kok anak kecil ini, dikira gak bawa apa-apa ya, lewat sambil gurau di sampingnya itu, di depannya ya, anak kecil, kamu bawa apa? Bawa uang 40 dinar. Dikira iseng, dia berlalu saja. Lalu yang lain juga lewat di dekat situ, anak kecil kamu bawa apa? Bawa uang berapa? 40 dinar. Juga belum percaya. Yang lain sudah dirampas semua hartanya dari pedagangnya. Terus perampoknya pergi, karena yang dirampok tidak seberapa banyaknya. Terus cepat pergi, datang ke ketua gengnya ini, kepala perampoknya. Kok cuma dapat sedikit? Iya. Gak dapat uang ya, cuma segini. Biasanya kan banyak ya. Cuma ada tadi satu yang kayaknya setengah saya percaya itu tidak. Ada anak kecil yang katanya bawa uang 40 dinar. Nah kamu kok tahu? Saya tanya, dia ngomong bahwa dia bawa uang. Saya coba kamu kembali ke sana, bawa ke sini anak kecil itu. Terus di parali mana sama pembegal ini, anak kecil kamu benar bawa uang? Iya. Di mana? Di ketiak saya. Ya ikut aku ke tempat saya, dibawa ke depan perampok.
Ketua perampoknya tanya, ya anak kecil, kamu benar-benar bawa uang? Iya. Berapa? 40 dinar. Di mana? Di bagian ketiakku itu. Digeloi, digeledah. Ternyata betul loh. Kamu ini masih kecil, kok jujur sekali. Siapa yang ngajari saya, disuruh ibu saya jujur kepada siapapun. Terus ketua perampok ini menangis. Saya sudah bertahun-tahun bohong kepada Tuhanku, kepada siapapun. Kamu yang masih kecil ya, sudah jujur. Akhirnya ketua perampok ini taubat ya, dan minta saran-saran dari anak kecil ini. Semua juga ikut bertaubat. Siapa anak kecil itu? Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi ternyata kejujuran membawa dampak besar. Gawe perampok oleh ketuaannya si anak buahnya taubat. Inilah ibarat tauladan untuk kejujuran dasar akibatnya. Wahdar lan watiyasir. Ya, terutama anak-anak ini kalau disangoni orang tua ya yang jujur, digunakan untuk bayar ya bayar, digunakan disuruh beli buku ya beli buku, jadi jujur saja. Kalau sanggulnya nggak cukup ya bilang dicukup-cukupan. Kalau sudah cukup jangan bilang nggak cukup, nanti diberi Allah nggak cukup terus. Dicukup-cukupkan. Jadi sangu itu jangan banyak-banyak. Kakean sangu gak kerasan sekolahan, nang koperasi terus, tawaf keliling ya. Indomaret, pasar jokir, pondok jokir. Itu nanti gluyur ya. Maka dimanapun usahakan jujur ya. Disyukuri nikmat Allah ya. Apapun yang kita terima syukuri, nikmati, syukuri nikmati ya. Tidak ada ruginya orang jujur. Fainal kadhiba maka sakjane bohong iku syarrun naqaisi wal ma'aibi, paling elek pira-pira kekurangan, wal ma'aibi lan pira-pira aib, pira-pira cacat. Wahdar lan watiya sira ya bunaya wahai anak ingsun, antas tahira yang terkenal sira masyhur, terkenal baina ikhwanika antarane bira-bira kanca sira, sedulur sira mesti kanca, wasati lan guru-guru sira bil kadhibi, sebab bohong. Jangan sampai terkenal dengan kebohongan, jagoan bohong. Wae kongkon maknane kita biar dicoret-coret gak dimaknani, malah ditulisi sing macam-macam. Ini namanya bohong. Kalau gawa kitab, gawa buku keliru, gak usah pura-pura nulis. Ya bilang saja bukunya keliru kepada gurunya, mau ngambil atau bagaimana. Ini namanya membohongi guru. Ketoknya kayak nulis serius, ternyata bukunya keliru, itu pelajaran. Tafsir kok maknani biologi. Tafsir biologi. Nah ini namanya jujur saja, tak lupa atau bagaimana. Insya Allah tidak akan dimarahi, paling disuruh ngambil gudangnya. Fala yusaddiquka mongko ora membenarkan ing sira sapa akadun wong suci fi maing dalem barang takulu kang ngucap sapa sira wa ing kana senajan ana apa ucapan iku hakon bener. Kalau sudah terkenal bohong, sampean jujur boleh dibilang bohong karena wis jagoan bohong. Sebaliknya orang kalau biasa jujur masih ngapusi dianggap jujur. Ya bunaya wahai anak ingsun, idza fa'alta nalika ngerjakan sira amron ing perkara tastahiku kang berhak sira alaihi ing atase amron
uqubatan ing siksa atau hukuman. Kalau kamu berbuat dan semestinya harus menerima hukuman, ya. Min ustadzika saking guru sira fala takrib mongko aja guru sira alaihi ing atase ustad idza sa'alaka nalika takon sapa ustad ing sira. Kalau jujur insyaallah kadang hukumannya ringan, tapi kalau bohong wah dihukum lebih berat ya. Karena kesalahan dan kebohongannya. Wala tukhawilan ojo mencoba sira ilsaqal zambi ing nempelaken dosa atau kesalahan bi'akatin kelawan wong suci min akhwanika saking kanca-kanca. Jangan coba-coba mencari kambing hitam orang lain, ya, dianggap yang salah, sampean berusaha melepaskan diri dari kesalahan, dari hukuman. Nanti kalau ketahuan tambah Anda yang dihukum berat. Kalau bama koma mako kadang-kadang maju meneng, kadang-kadang tegak, maksudnya ada opal burhanu bukti ala kadzibika ing atase korosira. Nanti suatu saat akan ada bukti yang membuktikan kebohongan kalian, maka tidak mustahil Anda pasti akan dihukum. Batas dahiku maka berhak nerima sira al-uqubata ing hukuman mudha'afatan kelawan berlipatkan dan tikel-tikel. Rupane uqubata dzambi hukuman dosane salahnya, uqubatal kadzibi lan hukuman koro. Jadi tambah berat hukumannya, maka jangan bohong. Wahai adalan atau banget antunji kayen to nyelamataken sira ing awak sira hadil uqubata ing ikilah hukuman an uqubati rabbika saking hukuman pangeran sira alladzi ya'lamu kang mawerwi sapa pangeran ma ing barang dukinno kang menyembunyikan sira ku ing ma fi sadrika ing dalam hati sira. Kalau Anda mungkin bisa menyelamatkan dari hukuman guru, tapi ingat hukuman Tuhanmu pasti tidak akan meleset, sudah menanti di akhirat. Karena ini jangan bohong, ya. Jujur itu baik. Ada seorang wanita di zaman Rasul itu berbuat zina. Dia takut sekali dan mengaku terus terang kepada Rasul. Rasul, saya kecelakaan. Bahasa sini gitu. Rasul pura-pura tidak mendengar. Apa? Barangkali kamu kirim WhatsApp saja. Enggak, saya benar-benar zina Rasul. Kamu barangkali cuma nyentuh-nyentuh saja. Enggak, saya zina Rasul. Kamu mungkin cipika-cipiku saja. Enggak, saya zina Rasul. Baru Rasul bilang, ya, karena dia hamil, ya, ayahmu nanti ajak sini. Terus ayahnya dibilangi, ini bawa pulang, nanti kalau sudah melahirkan anak bawa ke sini. Mungkin beberapa bulan terus melahirkan, disuruh taubat oleh Rasul. Taubat. Setelah melahirkan dibawa ke situ dan dihukum diranjang mati, dihukum mati. Jadi dilempari batu sampai mati. Terus Rasul mau menyolati. Sahabat, Nabi ini kan pezina. Andaikan kamu tahu seberapa besar taubatnya wanita ini, ya, pasti kamu tidak akan merasa. Taubatnya dia sendirian dibagi dengan taubatnya dua wilayah ini, ma baina labataiha, antara dua wilayah di Madinah ini masih cukup. Nah itu karena taubatnya benar-benar, maka Rasul juga masih memuliakan.
Di samping mendoakan mendapat ampunan, juga ia benar-benar bertaubat. Ini karena kejujuran. Karena kejujurannya ingin selamat di akhirat, maka jujur ikrar mengaku yang sebenarnya kepada Rasulullah dan tobat. Ya bunayya, wahai anak ingsun, innallaha satamani Gusti Allah iku qad la'ana teman mengutuk sapa Allah kalibina pira-pira wong kang bohong. Fi kitabin dalam kitab Gusti Allah al-azizi kang maha mulya. Fahal tarada mongko apa ridha sira antakuna yen ta'ana sira iku mal'unan dikutuk dilaknat indallahi mungguhe Gusti Allah menurut Allah di sisi Allah wa anta kalutai sira iku min talabatil ulumi saking pira-pira wong kang golek ilmu hati kang bangsa Allah mengutuk orang-orang bohong di Al-Quran. Masa Anda rela mau dikutuk oleh Allah padahal Anda adalah santri yang mondok, yang mencari ilmu-ilmu agama. Kalau tidak ingin dikutuk oleh Allah, maka yang jujur ya. Jadi bohong itu sifat orang munafik itu ya bohong ya. Maka jelek sekali hipokrit, kemunafikan. Jadi antara lisan dan hati tidak sama. Lisannya bilang mukmin, bilang muslim, hatinya kafir, itu munafik. Dan itu sangat dibenci oleh Allah ya. Karena itu jangan sampai bohong ya. Ya mungkin orang kadang-kadang puas bohong, gak ketahuan apa kepuasan, gak konangan. Tapi suatu saat pasti akan ketahuan. Kalau mirip bohong mungkin nggak apa-apa. Penyamaran maksud itu namanya taulia, seperti bohong tapi tidak. Kayak Nabi Ibrahim ya. Jadi karena sama musuh orang kafir ya. Ketika Nabi Ibrahim habis memenggal berhala-berhalanya orang kafir di tempat pemujaan, ukul pakai petel ya, gelundung sampai gulu dia. Disisakan satu yang besar dekat pintu, terus kapaknya digantungkan di situ. Nabi Ibrahim keluar melenggang, tapi ada yang tahu. Masya, orang kafir setelah datang dari pesta di lapangan mau ke tempat pemujaan kaget karena Tuhannya sudah gulung-gulung semua itu. Siapa ini kira-kira? Tadi ada pemuda, siapa namanya? Ibrahim. Kejar dari tangkap. Kamu yang memporak-porandakan berhala-berhala kami. Apa betul? Kata Nabi Ibrahim. Siapa pelakunya? Kata Nabi Ibrahim, qala kabiru mana? Ya yang gede itu, yang gede ini. Pahamnya orang kafir yang gede itu ya berhala yang kau wedek. Mana mungkin berhala bisa membantai teman-temannya? Duh, kalau sudah tahu nggak bisa apa-apa, ngapain kok masih disembah? Nah itu Nabi Ibrahim. Akhirnya dihukum oleh Raja Namrud, dibakar di atas tumpuan kayu yang bara itu gara-gara. Nah, ini bukan bohong ini. Qala kabirum yang besar ini tuh Nabi Ibrahim nggak bohong. Karena di mata Allah yang besar ya hanya Nabi Ibrahim, yang lain kecil-kecil orang kafir. Ini tidak bohong tapi menyamarkan masjid. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu pernah bawa istrinya namanya Siti Sarah, Sayyidati Sarah yang pergi, terus di tengah jalan dihadang oleh polisinya raja yang zalim. Ditanya, ini siapa? Hadhihi ukhti, ini saudara perempuanku. Sebab kalau bilang ini istriku pasti dia akan dibunuh. Maka beliau menutupi maksudnya. Ukhti itu maksudnya saudaraku seagama. Karena yang lain kafir semua, yang saudara seagama ya cuma istrinya.
itu nggak bohong, ini menutupi maksud tauriyah yang dalam bahasa balaghah itu tauriyah, nggak apa-apa. Sama dengan musuh. Misalkan kok sama ditanya penduduk, mana tentara Indonesia? Oh, di belakang semuanya. Jangan. Ya, bilang aja tidak ada di sini, beres. Maksudnya di sini itu di samping-sampingan, di belakang kita nggak tahu apa-apa, ini nggak bohong. Cuma jangan disalahgunakan. Penyamaran maksud kadang disalahgunakan oleh anak. Nah, siapa yang jenguk sampean? Itu kakak, Pak. Kakak ketemu gede. Kakak-kakaan. Siapa yang ngambil rapot? Mama. Oh, ternyata ditanya bukan apa-apanya, ini kok penjual rempeyek. Iya, mama angkat. Nah, ini kadang-kadang bohong, ini nggak boleh ya. Kepada gurunya kan jangan sampai bohong, kepada orang tua jangan bohong, kepada siapa pun jangan, apalagi kepada Allah jangan sampai bohong. Ya apa bohong kepada Allah ya banyak kita tidak jujur dalam menghitung zakat, ya termasuk bohong. Apa ada orang nggak jujur? Ya ada. Ngitung zakat gak pada jujur. Kita akhiri sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufik wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.